Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya bahwa Ganjar siap jadi Capres 2024. Untuk bangsa apa sih yang tidak siap? Inilah pernyataan dari Ganjar Pranowo. Tetapi perlu diingat bahwa PDIP menginginkan Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024. Kenapa? Karena ini adalah tiketnya PDIP begitu kan. Nah, kalau diberikan kepada Pak Ganjar, sia-sia dong sekarang. Apalagi Pak Ganjar selama ini Hasto juga memberikan statement kan kepada kepada anggotanya bahwa selama ini kalau Pak Ganjar ingin nyapres ya keluar saja di partai PDIP, kira-kira seperti itu. Tetapi perlu diingat bahwa Pak Ganjar belum ada deklarasi, tapi dirinya yang mengatakan bahwa siap untuk bangsa, untuk siap jadi Capres 2024, dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini yang di Twitter, ini Ganjar siap jadi Capres 2024, untuk bangsa apa sih yang tidak siap? Dari panggil aku di hands, ini yang saya bacakan dari pro dan kontra terhadap Pak Ganjar ya. Nggak apa-apa kalau sekedar nyalonin mah, asal jangan jadi presiden. Wow. Kemarin Pak Anies mengumumkan siap jadi capres. PDIP Hasto murka besar, katanya membuyar konsentrasi bangsa. Padahal Anies di ujung masa jabatannya. Nah, dilihat Ganjar sudah melakukan hal yang sama. Gimana reaksi Hasto dan gonggongan buzzer padahal masa jabatannya masih tahun 2024. Inilah yang kemudian ya Hasto itu memang panik ketika ada deklarasi Anies Baswedan selama ini kan ya. Hahaha, demi bangsa, demi rakyat, demi NKRI, jika rakyat meminta, nggak mikir. Kalau untuk Tuhan, bangsa dan alma mater, template keluarga mahasiswa ITB Bang. Kalau Pak Anies lawan Pak Ganjar, kalau berat aing, alasan demi bangsa, proyek EKTP aja lo ngiler. Tuh untuk bangsa aja kayak gini, apalagi kalau cuma untuk masyarakat wadas, kecil itu mah. Ini yang saya bacakan, ini adalah pro dan kontra ya di Twitter ya, dari netizen. Gimana nih Hasto? Kadernya sudah siap jadi capres. Mbok ya disampaikan ke Bu Ketum, jangan sampai kadernya jadi stres. Nggak masalah kok kalau mau menjilat ludah yang dikeluarkan. Namanya juga politik, selalu dinamis, paling dianggap nggak punya malu oleh rakyat. Beliau ini karakternya bagus, cocok jadi VTuber. Ngelawak melulu bapak ini. Kalau dibawa Luhut, ya udah sono lawan Puan, atau mending fokus TikTokan aja Pak. Jadi capresnya aja nggak apa-apa, jangan jadi presiden loh. Ogah gue ntar seluruh Indonesia kayak Jateng. Omar UMR salah satu terendah se-Indonesia. Jalan banyak yang rusak, banjir parah. Ganjar minim prestasi 10 tahun jadi gubernur Jateng. Maaf Pak, saya lebih memilih Pak Ridwan Kamil jika dibandingkan Anda. Ngapusi. KTP Wadas Bank Jateng. Dengan berbagai argumen yang terkesan normatif, ternyata ambisi juga untuk nyapres. Pantesan Puan enggak bisa naik elektabilitasnya. Nah, banyak yang menjadi spekulasi bahwa Puan akan digandingkan dengan ada yang dengan Prabowo, ada yang mengatakan dengan Anies, ada yang mengatakan dengan Pak Erlangga. Tetapi Anies dengan siapa? Anies dengan Pak Ganjar dengan siapa begitu? Ini pertanyaan publik. Apa Pak Ganjar dengan Pak Erlangga atau siapa begitu? Tapi dalam simulasi ini bahwa Anies Baswedan masih mencari sosok wakil yang punya integritas dan punya orang kaya juga sebenarnya. Tetapi kalau Anies dengan Pak Ganjar ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi perlu diingat bahwa orang yang menjadi wakil itu juga harus menjadi orang yang kaya, orang yang punya pengalaman dalam pemerintahan, intelektual yang cerdas begitu kan. Ini menunjukkan bahwa Pak Anies harus mencari wakil itu begitu. Tapi harus dilihat kapasitas dan integritas dulu. Kalau hanya elektabilitasnya hanya bisa jadi kaki tangan oligarki. Bisa jadi tangan oligarki. Pendukung Anies ngumpul semua kelojotan. Kayak pemilih luaran aja. Mohon maaf, apa ndak ada kualifikasi khusus presiden? Apa ya? Ini pemilih presiden, ini bukan main-main. Ini berhubungan dunia internasional. Ganjar cukup untuk Jawa aja, nggak cocok untuk Indo yang heterogen. Iya kali presiden dipimpin sama Jawa Tulen, nanti semuanya dibikin Jawanisasi. Tapi tetap aja yang kepilih jadi presiden selalu orang Jawa. Siap Pak, siap untuk memilih Ganjar. Yakin untuk bangsa, untuk Jateng aja nggak serius kok. Banjir di mana-mana, kemiskinan di Jateng yang tertinggi loh.
Jangan deh kalau RI 1, bisa-bisa amsor semua. Saya juga siap jadi presiden demi bangsa dan negara. Cuman sayang, belum ada yang deklarasi ini. Saya kemarin padahal partai 0, nggak kenal katanya. Padahal lumayan lah buat nambah-nambah. Ini menyindir Pak Ganjar ini ya. Nyalah banteng mah selalu siap. Ini banyak sekali yang aduh, sama aja. Mestinya di 2023 ini dibuat ajang mencari calon presiden. Dinilai oleh segala pakar dan profesor dan penguji yang kompeten, nantinya diseleksi 1 tahun cukup. Banyak partai yang ingin usung beliau jadi presiden, tapi dia tetap keo-keo hanya ingin PDIP yang nggak mau usung dia jadi presiden. Gimana coba? Lah memang ini keputusan Ibu Megawati begitu kan. Tidak sembarangan Ibu Megawati untuk mengambil anggotanya untuk jadi presiden begitu. Apalagi ini tiketnya Ibu Megawati sendiri begitu. Ya tiketnya Ibu Megawati seharusnya digunakan oleh anaknya begitu, bukan anggotanya atau apalagi petugas partainya begitu kan. Jadi walaupun elektabilitasnya tinggi, saya rasa satu tiket itu akan sia-sia kalau diberikan kepada kader-kadernya begitu. Jadi tiket itu ya perlu digunakan oleh anaknya sendiri, masa mau diberikan kepada petugas partai, kira-kira seperti itu. $500.000 berapa rupiah? Pasti paham ya. Beliau ini belum ada nilai jual untuk prestasi atau ini saja disayangnya. Untuk bangsa atau apa partai Pak? 2024 PDIP tenggelam ini. Anjir, nggak punya prestasi menjadi presiden. Mimpi aja loh mengatasnamakan bangsa pula. Mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya. Ganjar siap jadi presiden 2024 untuk bangsa, apa sih yang tidak siap? Dikutip dari CNN Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Jateng Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadi calon presiden atau capres 2024 demi bangsa dan negara. Untuk pertama kalinya Ganjar buka suara soal capres pemilu 2024 setelah namanya kerap masuk berbagai survei lembaga independen dan nama Ganjar bahkan menjadi salah satu capres terkuat dalam sejumlah versi. Bahkan lebih lanjut Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusungkan menjadi presiden. Ganjar menyebut setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan. Dalam hal ini Ganjar menekankan pentingnya etika politik saat bernaung di suatu partai. Di samping itu, kata Ganjar, suara rakyat juga menjadi pertimbangan partai dalam menentukan calon pemimpin bangsa. Nama Ganjar memang sedang menyelejit berdasarkan survei lembaga independen. Pada survei Carta Politika Indonesia misalnya, elektabilitas Ganjar melejit di Jateng dan Lampung. Survei tersebut menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar berada di atas melampaui nama-nama lain yang seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan bahkan 6%. Nah, kalau melihat dari ini ya mungkin tidak bisa berpengaruh apa-apa karena selama ini menurut PDIP sendiri mungkin kasihan juga ya Pak Ganjar ke sana kemari kalau mencari tiket untuk menuju Pilpres 2024 kecuali PDIP memberikan tiket itu kepada Pak Ganjar. Itu satu. Kedua, sedangkan KEB, PAN, P3 dan Pak Airlangga ingin mengusung capres sendiri begitu. Jadi apakah Pak Ganjar dengan Puan atau Puan dengan Pak Ganjar atau dengan Pak Airlangga, ini menjadi catatan penting bagi kita begitu bahwa ya kalau ingin berkoalisi perlu diingat bahwa tidak ada makan siang gratis begitu ya, pasti ada embel-embel itu begitu. Jadi berkoalisi dengan orang lain itu, dengan partai lain itu ada embel-embelnya, pasti seperti itu. Dan bahkan ini, Ganjar soal kesiapan jadi capres 2024 untuk bangsa dan negara apa yang tidak siap. Ini sudah menunjukkan aba-aba bahwa Pak Ganjar sudah ingin menjadi capres di 2024. Entah mau diusung manapun, karena yang mengatakan bahwa elektabilitas penting dalam etika. Terus kemudian di bawah naungan partai juga beretika. Terus kemudian kalau dia keluar dari partai PDIP bisa sah-sah saja dia menjadi presiden begitu, atau menjadi wakil presiden, atau saja dengan menjadi wakil Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Bagaimana jadinya kalau dia menjadi wakil Anies Baswedan atau dengan wakil Prabowo Subianto? Ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa apakah politik ini masih cair atau tidak begitu. Tapi sangat disayangkan PDIP kalau mencalonkan diri hanya
diberikan tiketnya kepada Ganjar, itu sia-sia aja, kasihan, karena ini adalah suara satu PDIP itu sudah mengusung satu tiket capres di 2024. Ini alhasil ini lebih baik diberikan kepada anaknya begitu kan. Dan bahkan dalam kesiapan ini Pak Ganjar menyatakan bahwa sebagai kader PDIP, Ganjar menyatakan siap maju di Pilpres 2024. Tetapi perlu digarisbawahi, Ganjar itu ya anggota partai begitu. Ganjar kemudian mengatakan bahwa partai politiklah yang akan memutuskan dan mendeklarasikan capres pilihannya mereka. Dan bahkan nama Ganjar tidak menyebut spesifikasi PDIP yang notabene Ganjar adalah kader partai itu. Diketahui bahwa PDIP saat ini belum mendeklarasikan siapa capres pilihan mereka. Sejumlah kader PDIP masih menyatakan kelompokkan mereka mendukung Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024. Bahkan fraksi PDIP di DPR RI membentuk semacam tim bernama Dewan Kolonel untuk terus mendorong Puan maju di Pilpres 2024. Adapun Puan kini tengah menjalani tugas partai untuk menemui para ketum parpol untuk mengkomunikasikan berbagai hal terkait koalisi di pemilu 2024. Di saat yang bersamaan, Ganjar Pranowo terus mendapatkan dukungan dari kader-kader partai yang justru di luar PDIP. Di antaranya adalah kader P3, PAN yang merupakan bagian dari koalisi Indonesia Bersatu, yaitu KIB bersama Golkar. Nah, kalau ini masuk ke partai KIB, ya nggak apa-apa, sah-sah aja, keluar mulai dari sekarang, begitu, tidak lagi menjadi anggota partai PDIP begitu. Jadi kalau seumpama nanti tahun 2024 masa Ganjar sudah berakhir lalu kemudian keluar dari partai PDIP, itu sudah jelas-jelas mengkhianati partai PDIP begitu. Tetapi kalau memutuskan keluar dari hari ini bergabung dengan KIB, itu bisa saja bisa melakukan atau bisa memperbaiki citra yang selama ini dikatakan publik terhadap Pak Ganjar begitu. Kira-kira seperti itu analisis saya begitu. Jadi lebih baik keluar dari sekarang daripada keluar nanti pas berakhir. Masalah jabatan gubernur ya ini menjadi tantangan Pak Ganjar sendiri begitu untuk berlanjut ke sana begitu kan. Tidak heran semuanya punya konsekuensi. Seperti Partai Nasdem punya konsekuensi mendeklarasikan Anies Baswedan. Ada dampak positif dan negatif yang diterima. Tetapi Nasdem santai-santai aja begitu kan untuk mengusung Anies Baswedan selama ini. Dan bahkan Ganjar pun kalau ingin keluar dari situ menjadi bebas, ya ini semakin banyak yang mengusung Pak Ganjar karena elektabilitasnya tinggi. Tetapi perlu diingat, apakah berlawan Anies Baswedan versus Pak Ganjar? Bisa jadi seperti itu. Tapi elektabilitas Anies Baswedan saat ini tidak bisa dikalahkan dengan berbagai kepala daerah lainnya. Karena apa? Karena terus kepercayaan Anies Baswedan selama ini di masyarakat sudah melekat dibandingkan Pak Ganjar, dibandingkan yang lain. Karena apa? Yang dilihat adalah sebuah prestasi begitu. Jadi ini eksklusif Pak Ganjar Pranowo siap maju calon presiden. Pertanyaan banyak orang terkait kesiapan Gubernur Jawa Tengah Pranowo untuk maju menjadi presiden terjawab sudah dalam wawancara eksklusif dalam presenter BTV Frestian Grace. Ganjar Pranowo menjawab dengan lugas. Pak Ganjar mengatakan sudah siap untuk maju di Pilpres 2024, tetapi partai belum ada mendeklarasikan Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo. Mengenal dukungan dari partai politik di tengah sejumlah parpol di PDIP yang sudah menyatakan dukungan terhadap sosok capres, Ganjar menambahkan ketika partainya nantinya telah membahas keseluruhan dan mencari sosok capres terbaik untuk bangsa, maka semuanya ada kalangan harus siap. Ganjar yakin politik akan sangat mempengaruhi proses tersebut. Tapi perlu diingat sampai hari ini belum ada mendeklarasikan kira-kira begitu kan. Jadi kesimpulan saya hanya satu. Kalau Pak Ganjar ingin calon menjadi presiden, keluarlah dari partai PDIP biar dia bebas, biar konsekuensi adalah masa jabatan gubernur Jawa Tengah. Dan bahkan kalau keluar dari partai PDIP justru menjadi bebas. Mau gabung ke KIB, mau gabung ke Anies Baswedan, mau gabung ke Pak Prabowo, dia menjadi bebas. Karena apa? Karena selama ini kalau digabungkan Anies dengan Ganjar, itu otomatis elektabilitasnya semakin bertambah. Bagaimana dengan perseteruan antara Cebong dan Kadrun? Ini akan menjadi satu, yaitu satu nama. Yaitu apa? Entah Anda. Kira-kira seperti itu jawaban nanti. Atau ada 3 nama, Kadrun, Cebong, apalagi? Kira-kira seperti itu. Inilah yang kemudian politik cair begitu kan. Dan bahkan ya kalau Pak Ganjar masih bertahan di PDIP, ya otomatis ya tidak bisa dong, karena tiket itu hanya satu diberikan kepada Puan. Bisa saja Puan dengan Anies Baswedan, bisa saja Puan dengan Pak Prabowo, atau bisa saja dengan Pak
Pak Airlangga. Bisa jadi seperti itu. Mungkin itu analisa kami tentang politik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hadari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hadari Podcast Rakyat ini.